Selamat malam jemaat kasih Tuhan. Dan bicara mengenai api pemurni, api yang Tuhan pakai, maka kitab Ayub adalah kitab yang sangat cocok untuk kita renungkan bagaimana Ayub merasakan benar-benar kesusahan-kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi atas dirinya. Dan kita bisa berkata bahwa melalui semua itu juga Tuhan memurnikan Ayub yang tadinya sudah seorang yang sangat saleh, tapi Tuhan memurnikan pemahaman dia akan Tuhan dan iman dia. Oke, saya mengajak kita melanjutkan pembelajaran kita di Ayub. Mari kita buka dalam Ayub pasalnya yang ke-21 sekarang. Ayub pasalnya yang ke-21. Oke, dan di Ayub pasal 21 ini, kita akan melihat, pertama kita akan baca dulu, ayat 1 sampai 34, cukup panjang. Memang kebanyakan pasal di Ayub ya kira-kira begitu, 20-an, 30-an ayat. Dan rupanya orang-orang kuno zaman itu jago berceramah ya, jadi setiap kali mereka mereka bikin poin yang panjang begitu. Nah, ini masih dalam perdebatan antara Ayub dengan 3 orang sahabatnya. Kita akan baca dulu, saya akan bacakan untuk kita semua, silakan dicamkan dengan baik. Setelah itu baru kita akan berdoa dan membahasnya. Baik, demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sebab sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah Tuhanku tertuju? Kenapa aku tidak boleh bersalah hati? Berpalinglah kepada aku, maka kamu akan berkenan dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan berlepas berdebat. Kenapa orang fasik hidup menjadi tua, akan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Tentu Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memakai dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak berguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemuliaan, dan dengan tenang mereka turun ke dalam dunia orang mati. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami, kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya? Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripada itu. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaan dan ia sendiri minum dari murka yang Maha Kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang telah tinggi, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tapi sama-sama mereka terbaring dalam debu dan berengah-berengah berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa? Di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka? Bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan, dan di
diselamatkan pada hari murka Allah. Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjak perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman dia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia, dan mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku, semua jawabanmu hanyalah isu daya belaka. Oke, kita berdoa dulu. Bapa yang di surga, kami telah membaca satu pasal dari firman-Mu yang telah Engkau tuliskan, Engkau inspirasikan. Tuhan, ini sudah terjadi begitu lama yang lalu, mungkin 4.000 tahun yang lalu Tuhan. Dan Engkau merasa kami perlu mengetahuinya. Oleh sebab itulah Engkau memeliharanya bagi kami, Engkau telah menyediakannya bagi kami pada malam hari ini. Dan kami ingin rindu untuk mendapatkan berkat rohani yang telah Engkau siapkan. Kiranya kami memahaminya dengan baik. Dan bukan hanya itu, kami menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ini adalah boleh dibilang ronde terakhir atau giliran terakhir pada ronde kedua. Ingat bahwa mereka berdebat ya antara Ayub dengan 3 orang temannya, yaitu Elifaz, Bildad, dan Zofar. Mereka bergiliran. Elifaz menyerang, Ayub menjawab, ya, Bildad menyerang, Ayub menjawab, Zofar menyerang, Ayub menjawab. Dan ini sudah ronde yang kedua. Jadi itu sudah terjadi 1 kali. Ini yang kedua, dan bulan lalu kita sudah melihat Zofar bicara. Jadi sekarang giliran Ayub menjawab. Ini adalah akhir dari ronde kedua. Habis itu nanti di pasal 22 kita akan masuk ronde ketiga. Jadi mereka total 3 ronde di seluruh kitab Ayub di sini. Dan sampai dengan akhir dari ronde kedua ini, Ayub sudah mendengarkan cukup banyak dari serangan dan kecaman mereka. Ingat bahwa Bildad membuat suatu khotbah yang dalam tanda kutip sangat indah mengenai bagaimana orang fasik akan dihancurkan. Ya, Zofar juga membuat khotbah yang serupa. Dia berkata bahwa orang jahat akan terkena murka Allah dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah teori yang Ayub sudah sangat paham sebenarnya. Ya. Sehingga dia merasa kesal bahwa teman-temannya tidak memahami pergumulan dia. Ya, dia berkata di sini, di ayatnya yang keempat dia katakan ya, dia bilang begini, kepada manusiakah keluhanku tertuju? Ya, maksudnya adalah sebenarnya Ayub bukan tidak paham semua yang diomongkan oleh teman-temannya ini. Dan perdebatan dia bukan dengan Elifaz, Bildad, dan Zofar. Sebenarnya yang dia ingin tahu jawabannya adalah dari Tuhan. Ya, yang dia ingin tanya adalah Tuhan sendiri. Tuhan, mengapa bisa begini? Dan dia bukan mau berdebat dengan teman-temannya. Intinya dia ingin bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya yang mencoba hidup saleh, saya yang hidup mengasihi Engkau, kenapa saya tertimpa malapetaka yang begitu dahsyat? Dan itu adalah pergumulan Ayub. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Nah, teman-temannya bukannya ikut mencoba untuk menjawab itu. Ya, kenapa ya? Kenapa Tuhan berbuat begini dan begitu? Tidak. Mestinya mereka ikut memikirkan bersama dengan dia. Mestinya mereka mungkin mencari hikmat. Mengapa Tuhan bisa mengizinkan malapetaka terjadi? Mengapa Ayub dibiarkan menderita? Nah, mungkin mereka mencoba untuk menghibur, atau ya mungkin Tuhan punya rencana begini bagi kamu Ayub. Mungkin Tuhan punya maksud begini bagi kamu Ayub. Tapi tidak, mereka tidak melakukan semua itu. Mereka malah menyerang dia dan berkata, kamu pasti fasik kalau begitu. Dan itulah yang menjadi sakit hatinya Ayub di sini. Dan ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari apa semua yang Ayub katakan di sini sebagai jawaban dia kepada teman-temannya. Pertama, kalau kita melihat dari ayat 7 sampai dengan ayat 34, ayat 1 sampai 6 itu pendahuluan, di mana Ayub mengutarakan bahwa dia kesal dengan teman-temannya karena sikap mereka. Kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-34, di sini Ayub mengajarkan beberapa hal. Ya, nomor 1, kita melihat bagaimana Ayub memahami tentang kemakmuran orang fasik yang sementara dan penghakiman mereka. Ayub memahami hal itu. Jadi ketika Bildad berkata bahwa
orang fasik akan dihakimi, Zofar berkata orang jahat akan dihukum. Ayub tahu. Nah, tetapi dia ingin menarik perhatian teman-temannya kepada satu hal, bahwa kehancuran orang fasik itu tidak segera. Melainkan kalau dilihat sekilas, orang fasik itu sangat sukses. Jadi dia menantang mereka. Dia bilang, coba yang benar saja khotbah kamu itu. Kamu bilang orang fasik akan dihakimi. Tapi kalau dilihat sekilas, orang fasik itu sukses. Dan itu dia nyatakan di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan kalau kita bandingkan dengan bagian-bagian firman Tuhan lain seperti Mazmur pasal 73, Mazmur Asaf, dan sebagainya, mereka mengutarakan hal yang serupa. Ya, mereka bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa sukses? Mengapa mereka gemuk? Mengapa mereka makmur? Dan itu digambarkan dengan kata-kata Ayub di sini. Tentu dalam dunia agraris pada waktu itu dia menggunakan hal-hal yang familiar bagi dia, yang bisa kita terjemahkan dengan istilah-istilah lain di hari kita. Ya, misalnya, kalau dikatakan ayat 7, orang fasik tetap hidup menjadi tua bahkan bertambah-tambah kuat. Ini saya rasa universal. Ya, bahwa manusia sangat suka namanya kesehatan. Ini manusia begitu rindu kesehatan. Ya, ada industri kesehatan sekarang. Ya, di mana mulai dari tempat periksa darah, rumah sakit, apotik, lain semacam semua, obat-obatan alternatif, begitu banyak. Ayat 8, keturunan mereka tetap bersama mereka. Oke, anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, mereka punya rumah. Ayat yang ke-10, lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka anak. Wah, hari ini jarang orang punya lembu. Ya, tapi ini bisa kita pahami macam-macam. Ya, lembu adalah pada waktu itu. Nah, jadi aset-aset mereka, usaha-usaha mereka, ya, bisnis-bisnis mereka maju. Ya, mungkin saham mereka berkembang dan lain sebagainya. Dan intinya mereka terlihat sukses di sini. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba dan lain sebagainya. Dan yang menarik adalah bahwa apa definisi dari orang fasik? Apa definisi dari orang fasik? Banyak orang berpikir orang fasik itu orang yang pembunuh, teroris, ya, penjahat besar, dan sebagainya. Ya, itu semua tentu orang fasik. Tetapi di ayat ini, Ayub bahkan ya, menyatakan kefasikan pada intinya. Dan inti dari kefasikan ada di ayat 14 dan 15. Sebenarnya fasik itu apa sih? Fasik itu bukan hanya sekedar, kalau kamu culik orang, kalau kamu memperkosa orang, kalau kamu merampok, kalau kamu membunuh. Tetapi inti dari kefasikan adalah sikap hati yang menolak Tuhan sebenarnya. Dan itu dikatakan di ayat 14. Tetapi kata mereka kepada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan. Berdasarkan definisi ini, begitu banyak orang fasik sebenarnya. Begitu banyak orang fasik. Karena fasik itu bukan hanya orang yang pergi melakukan kejahatan besar, tapi siapapun yang mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Siapapun yang berkata, saya tidak mau tahu tentang Tuhan. Saya tidak peduli dengan hukum-hukum Tuhan. Itu adalah orang fasik. Dan ayat 15, yang Maha Kuasa itu apa? Sehingga kami harus beribadah kepadanya. Pernyataan yang sama pernah dibuat oleh Firaun. Coba kita buka Keluaran pasalnya yang kelima. Di Keluaran pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua. Ketika Musa, Tuhan perintahkan untuk menghadap Firaun. Dan Musa bilang sama Firaun, Allah Jehovah, Allah orang Israel, memerintahkan supaya kamu membebaskan umatnya. Lalu apa yang dikatakan oleh Firaun di Keluaran 5 ayat 2? Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Kata Tuhan di situ Jehovah ini ya. Tidak kenal aku Tuhan atau Jehovah itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Ya, jadi suatu kesengajaan di dalam hati untuk menolak Tuhan. Menolak otoritas dia atas hidup kita. Yang berkata bahwa tidak, saya mau jalan sendiri. Ya, dan ini adalah inti dari kefasikan. Dan
kalau itu adalah inti kefasikan, sebenarnya ada kefasikan dalam diri semua manusia sebenarnya. Kita kembali ke dalam Ayub pasal yang ke-20 di sini, 21 di sini. Sesudah melakukan observasi itu, Ayub ingin berkata bahwa mereka sekilas tampak sepertinya sangat sukses, orang fasik sangat sukses. Namun bukan berarti Ayub lalu menjadi orang fasik. Ya, dia berkata, jangan salah, dia tidak mau membenarkan teman-temannya seolah-olah dia mau membela orang fasik sekarang. Bukan. Dan dia katakan itu di ayat yang ke-16, gitu ya. Di ayat yang ke-16 kalau kita lihat di sini, memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Jadi Ayub menegaskan, saya hanya memberikan observasi di sini. Bukan berarti saya meniru orang fasik loh. Saya hanya mengobservasi bahwa orang fasik ini sepertinya sangat sukses. Bertentangan dengan sistem yang kalian elu-elukan. Bertentangan dengan yang kalian khotbahkan itu. Orang fasik sepertinya baik-baik saja. Tapi saya tidak fasik. Dan saya tahu sebenarnya bahwa mereka akan dihukum. Dan itu yang Ayub ajarkan di ayat 17. Jadi di ayat 17 sampai ayat yang ke 21 di sini, dia memperlihatkan bahwa Ayub setuju bahwa orang fasik ujung-ujungnya akan dihukum oleh Tuhan. Ya. Dia pakai istilah betapa sering pelita orang fasik dipadamkan. Ayat 18, mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Jadi ini bahasa yang sangat mirip dengan Mazmur pasal 1. Kalau kita masih ingat di Mazmur pasal 1, Tuhan di situ Daud bermazmur, ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan sebaliknya orang fasik adalah seperti sekam yang diterbangkan angin. Jadi sangat mirip bahasanya di sini dengan Mazmur pasal 1. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Dan kita juga sudah pernah membahas bahwa kadang-kadang hukuman bagi Tuhan bukan dirasakan saat ini juga. Ya, tetapi hukuman itu bisa sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, tetapi sebenarnya ketika Tuhan tidak langsung menghukum seseorang, ketika Tuhan tidak langsung menghentikan seseorang dari dosa, itu seringkali justru adalah suatu bentuk penghakiman. Penghakiman karena orang tersebut sudah berulang kali menolak tarikan Tuhan. Itu yang sangat berbahaya. Dan kalau kita tidak memiliki kacamata rohani, kita hanya melihat sekilas saja, kita melihat, kenapa orang fasik Tuhan biarkan? Kenapa dia bisa terus berbuat dosa seperti itu? Dan kita jadi tergiur, wah itu salah besar, saudara. Karena sebenarnya ketika Tuhan membiarkan seseorang berbuat dosa, Tuhan tidak langsung hukum dia, itu adalah suatu bentuk penghakiman. Sebagaimana di Roma pasal 1 dikatakan, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu mereka. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Jadi ketika Tuhan bilang, oke, kamu silakan lakukan, aku serahkan, itu suatu bentuk penghakiman. Ya. Kita teringat akan Firaun. Banyak sekali ketika Firaun di situ, ya, sampai 10 tulah kena kepada Firaun. Dan bahkan di tulah-tulah yang terakhir dikatakan Allah mengeraskan hati Firaun. Di tulah-tulah awal dikatakan Firaun mengeraskan hati. Firaun mengeraskan hati. Tapi di tulah-tulah terakhir, Tuhan mengeraskan hati Firaun katanya. Kenapa demikian, saudara kasih Tuhan? Ya. Karena dia terus menolak dan Tuhan tidak langsung hukum dia. Tuhan hukum dia itu terakhir di Laut Merah ketika dia mati di situ. Ya. Dia tenggelam di situ. Padahal ada banyak tulah-tulah sebelumnya di mana kalau Tuhan mau, Tuhan bisa paksa Firaun. Tuhan bisa paksa Firaun untuk mengeluarkan orang Israel. Nah, ada banyak tulah, misalnya tulah hujan es, tulah belalang, segala macam. Di mana Firaun sebenarnya ya bisa saja dia menyerah. Tapi Tuhan sengaja kasih kelegaan. Ya. Tuhan sengaja kasih kelegaan. Karena Tuhan tahu, oke, aku kasih kelegaan, aku pengen lihat hatimu seperti apa. Mau nggak kamu tepat janji untuk membiarkan Israel pergi. Nah sebenarnya kan Tuhan bukan bodoh, Musa juga tidak bodoh. Gitu. Sudah berkali-kali ditipu oleh Firaun,
Ya, tulah pertama dijanji boleh, oh nggak jadi. Tulah kedua ditipu, boleh nggak jadi. Tulah ketiga ditipu lagi sama Firaun, boleh pergi tapi nggak jadi. Musa kan bukan orang bodoh, mestinya dia bisa dong. Salah satu tulah di mana Firaun menyerah, dia bilang, biarkan kami pergi dulu, baru tulahnya selesai gitu. Ya, ya sama seperti orang sekarang kan, ya. Misalnya saya DP uang, dibawa lari. Berikut lagi datang begitu lagi, DP uang, dibawa lari. Ya lain kali barangnya dulu baru saya DP gitu kan. Nah, kamu sudah tipu saya berapa kali gitu. Ya. Kan Firaun sudah tipu orang Israel dan Musa banyak kali. Kenapa Musa dan Tuhan tidak bilang, Firaun, tunggu kami udah keluar dulu, baru tulahnya saya hentikan. Tapi tidak. Tuhan oke, kamu minta dihentikan, aku hentikan. Kenapa? Ya, ini untuk menguji hati Firaun. Ya. Sekaligus memberikan kesempatan dia untuk berdosa. Jadi ketika Tuhan memberikan kesempatan menyerahkan kamu kepada keinginan hatimu jahat, itu suatu bentuk penghakiman. Ya. Suatu bentuk penghakiman. Ya. Dan makanya dikatakan di sini, misalnya ayat 16, ya, ayat 19, kembali ke teks kita ayat 19, bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Jadi lebih baik sebenarnya kalau hukuman itu kepada dia langsung, daripada Tuhan tangguhkan kepada anak-anaknya. Karena ketika hukuman itu langsung kepada dia, mungkin di situ dia bisa terkena shock gitu. Jadi ketika Tuhan memberikan suatu hukuman, itu adalah bentuk kasih karunia. Termasuk kepada orang percaya. Makanya di kitab Ibrani dikatakan, ya, kalau kamu adalah anak, maka kamu akan menerima ganjaran dari Allah yang adalah Bapa. Ya, kalau Tuhan mendisiplin kita, itu adalah bentuk kasih sayangnya. Daripada Tuhan bilang, ya silakanlah kamu terus berbuat dosa, aku akan hukum kamu belakangan nanti. Ya, itu lebih parah lagi. Oke, jadi intinya Ayub mengajarkan bahwa saya paham, saya tahu, saya setuju dengan kalian bahwa orang fasik akan dihukum sebenarnya. Ya. Tetapi sementara waktu belum terlihat itu. Sementara waktu belum terlihat. Ya. Dan kemudian ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26, bahkan sampai mati pun, kadang-kadang hukuman terhadap orang fasik belum terlihat. Ya. Mungkin Bildad dan Zofar dan Elifas akan berkata, oh nanti orang fasik akan kena hukuman, nanti, tunggu aja. Tapi Ayub ingin berkata, seringkali sampai mati pun belum kelihatan. Dan itu benar. Gitu ya. Ada banyak orang fasik yang sampai mati pun belum kelihatan kena hukum. Ya. Nah, sehingga kalau kita baca di sini ya, ayat 22 sampai 26, intinya Ayub ingin berkata, apakah kamu harus mengajari Tuhan bagaimana cara mengadili sehingga kamu harus ajarin Tuhan, orang fasik matinya harus begini, orang benar matinya harus begini. Pada kenyataannya enggak. Ada yang matinya masih dalam baik-baik, ya. Ya, misalnya orang fasik ada yang matinya baik-baik, gitu kan? Dan orang yang benar malah, ayat 25 dan 26, yang lain mati dengan sakit hati, tidak pernah merasakan kenikmatan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, sampai kepada matinya pun, belum tentu orang fasik itu sepertinya sudah kena hukuman. Dan demikian juga ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34 katanya di sini. Ya, masih tema yang sama, bahwa orang fasik belum tentu dihukum sampai dengan kematiannya. Ya. Dan semua ini mengantarkan Ayub kepada suatu argumen terhadap teman-temannya. Ya. Kalau kalian bisa melihat ini, dan kalau kalian bisa setuju bahwa oke, ternyata orang fasik belum tentu mendapat hukumannya selama hidupnya, melainkan mungkin nanti setelah kematiannya, maka kebalikannya bisa jadi benar. Bahwa orang yang benar belum tentu mendapat hadiahnya semasa hidupnya. Melainkan bahwa itu akan terjadi belakangan. Oleh karena itu ketika kalian saat ini sudah mengambil kesimpulan tentang aku, maka itu adalah kesimpulan yang prematur. Ya.
Dan kita harus ingat bahwa teman-teman Ayub mengenal Ayub kebanyakan sepanjang hidup sebelumnya itu kan sebagai orang yang sangat sukses, sangat diberkati oleh Tuhan. Ayub adalah salah orang terkaya di daerah itu. Ya. Jadi tadinya teman-temannya berpikir dia orang yang baik, orang yang saleh. Lalu tiba-tiba dia kena musibah. Dan kalau berdasarkan manusia, sebentar lagi dia akan mati. Kita ingat di pasal-pasal awal waktu teman-temannya datang ke dia, dia duduk di atas abu, sampai mereka nggak kenalin lagi dia ambil beling, dia gores-gores tubuhnya. Dan berdasarkan penilaian manusia, Ayub pun berkata, aku sudah hampir mati gitu. Jadi teman-temannya dan Ayub sendiri merasa bahwa Ayub sudah akan mati dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Ya, sehingga penilaian akhir mereka berubah. Tadinya kami pikir Ayub adalah orang benar. Berdasarkan situasi terbaru, dia pasti orang jahat. Dia pasti orang fasik. Nah, tetapi Ayub ingin berkata, kalian terburu-buru mengambil kesimpulan. Ya, karena orang fasik belum tentu mendapat upah mereka, bahkan sampai mati pun banyak orang fasik yang masih oke-oke aja. Kalau begitu, orang benar juga bisa jadi ada yang belum mendapatkan hadiah mereka sampai dengan kematian mereka. Ya, karena ingat sekali lagi, menurut Ayub dan teman-temannya, dia sebentar lagi akan mati di sini. Dia sebentar lagi akan mati. Nah, jadi semua ini Ayub utarakan, sehingga ini mengantar kita untuk membuat suatu pengamatan ya mengenai pergumulan yang kita hadapi pada hari dan pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi pada hari ini. Dan saya ingin berkata bahwa ada suatu perbedaan antara pergumulan orang yang beriman dengan pertanyaan orang yang tidak beriman. Gitu, ya. Ada suatu bahaya di dalam pemikiran Elifas, Bildad, dan Zofar, di mana mereka mematok sesuatu. Mereka mematok sesuatu bahwa kalau Tuhan itu baik dan kalau Tuhan itu ada, maka saya sebagai orang benar pasti akan diberkati olehnya. Dan orang fasik pasti akan dihukum olehnya. Kalau Tuhan itu ada dan kalau Tuhan itu benar dan baik, kadang-kadang banyak orang berpikir seperti itu. Kalau Tuhan itu ada, maka mestinya orang benar akan dapat berkat, orang jahat akan kena kutuk. Nah, tetapi permasalahannya adalah, kalau kita punya pikiran seperti itu, lalu tiba-tiba digoncang oleh suatu kenyataan dan fakta, ternyata saya menderita. Ya. Atau ternyata lihat si orang jahat ini sukses. Maka itu bisa menggoncang kita. Sehingga kita mulai berpikir bahwa apakah benar-benar Tuhan itu ada? Ataukah benar-benar Tuhan itu baik? Sehingga itu menjadi seruan para ateis hari ini. Salah satu hal yang paling banyak dipakai oleh ateis sebagai senjata mereka, ya senjata yang salah sebenarnya. Tapi banyak ateis, serangan mereka adalah begini, kalau memang Allah ada dan Allah itu baik, kenapa ada kejahatan? Itu adalah argumen umum mereka. Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada pemerkosaan? Kenapa ada Holocaust? Kenapa ada beribu-ribu kejahatan di dunia ini? Bukankah Allah itu Maha kuasa dan maha baik, mestinya dia bisa menghentikan semua itu. Sehingga kesimpulan mereka, Allah tidak ada. Karena ada kejahatan. Jadi ini adalah pertanyaan dari orang yang tidak percaya. Nah, orang percaya bisa bergumul dengan hal yang sama, bisa mempertanyakan hal yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Seperti Ayub. Ayub menggumulkan hal yang sama sebenarnya. Dia bertanya-tanya, Tuhan, kenapa saya sebagai orang benar, Engkau izinkan menderita seperti ini? Ya. Tetapi Ayub menggumulkannya dari sudut pandang beriman. Ya. Karena sekalipun dia tidak pernah menuduh Allah itu tidak ada, dia tidak pernah bilang Allah tidak ada. Ya. Dia selalu percaya bahwa Allah maha berdaulat, Allah yang mengontrol dunia ini, Allah yang mengizinkan ini terjadi kepada dirinya.
Ya, jadi Ayub tidak pernah kehilangan iman itu. Ya. Dan Ayub juga tidak pernah menuduh Allah itu sebagai penjahat. Ya. Dia sering bingung dan dia sering berkata bahwa Tuhan, kenapa engkau melakukan ini yang sepertinya tidak fair? Tapi dia tidak pernah sampai meninggalkan iman dia bahwa Allah itu baik dan benar. Dan ini adalah suatu perbedaan yang sangat krusial antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, yang mungkin diperhadapkan kepada situasi yang serupa. Ada begitu banyak orang yang mengklaim bahwa karena suatu pengalaman dirinya, dia kehilangan iman kepada Tuhan. Ya. Di film A God Is Not Dead, ya, yang dimainkan oleh Kevin Sorbo, dia memainkan seorang profesor yang katanya ya, dia menjadi ateis karena waktu kecil mamanya yang beriman, mamanya yang orang Kristen, mati karena kanker. Jadi satu-satunya keluarganya diambil oleh Tuhan dalam tanda kutip. Ya. Satu-satunya orang yang mengasihi dia diambil oleh Tuhan. Ya, sehingga itu menyebabkan dia dalam tanda kutip membenci Tuhan. Dan berkata, wah, kenapa Tuhan berlaku seperti ini? Dan dia menjadi penentang Tuhan dan menjadi seorang ateis. Ada banyak orang yang bisa mengambil jalan seperti itu. Ya. Ada sesuatu yang terjadi kepada dirinya, terjadi kepada orang-orang di dekatnya, yang menyebabkan dia berkata, oh, saya jadi tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan lakukan ini? Nah, ini didasarkan kepada teologi yang salah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan itu baik karena dia melakukan hal-hal yang baik? Coba Anda pilih, apakah Tuhan itu baik karena dia melakukan hal-hal yang baik? Atau karena Tuhan baik, maka semua yang dia lakukan adalah baik? Ya. Apakah Tuhan itu kita anggap baik karena dia melakukan hal-hal yang baik? Dan mungkin Anda berkata, oh iya benar. Tapi tunggu dulu. Baik menurut siapa dulu kalau begitu? Apakah Tuhan itu baik karena dia melakukan hal-hal yang baik? Tapi baik menurut siapa kalau begitu? Sebenarnya standar kebaikan adalah Tuhan sendiri. Tuhan adalah kebaikan. Sehingga karena Tuhan itu baik, maka segala yang dia lakukan oleh Tuhan, itu adalah baik. Tidak ada suatu kriteria di luar Tuhan. Misalnya ini kriteria baik. Dan Tuhan cocok dengan kriteria ini. Tidak ada. Tidak ada kriteria di luar Tuhan. Tuhanlah definisi dari apa itu kebaikan. Sehingga banyak orang salah berpikir. Dia berpikir bahwa Tuhan itu pasti baik karena Tuhan mengikuti suatu aturan tertentu. Dan aturan tertentu itu ada dalam benak kita. Kalau Tuhan itu baik, tidak mungkin dia mengizinkan ini terjadi. Kalau Tuhan itu baik, tidak mungkin dia mengizinkan pembunuhan atau kematian ini terjadi. Sehingga ketika hal itu terjadi, seolah-olah iman mereka runtuh. Karena mereka dari awalnya sudah salah. Salah mengimani Tuhan. Mereka menempatkan Tuhan di bawah suatu konsep kebaikan yang dibuat oleh otak dia sendiri. Padahal sebenarnya tidak ada standar lain di luar Tuhan. Tuhanlah standar kebaikan. Dan karena Tuhan itu standar kebaikan, maka semua yang Tuhan lakukan itu baik. Permasalahannya adalah kita yang terbatas, yang kadang-kadang belum bisa melihat, belum bisa memahami rencananya. Oleh karena itu Tuhan berkata dalam Yesaya, setinggi langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Dan kamu tidak tahu. Ayub pada saat di tengah-tengah penderitaannya yang paling menderita, dia tidak paham bagaimana Tuhan bisa baik pada saya, sementara dia membiarkan semua harta saya hilang, keluarga saya mati, dan saya menderita penyakit yang begitu mengerikan. Dia tidak paham itu.
Tapi nanti sampai dengan terakhir pasal 42, dia baru paham. Dia baru paham setelah Tuhan pulihkan semuanya. Tapi selama dia mengalami itu, rasanya gimana? Itu kan waktu yang panjang. Kita nggak tahu berapa bulan dia sakit. Itu waktu yang panjang. Selama dia mengalami itu, dia berseru-seru. Betul, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi kita harus punya iman bahwa semua yang Tuhan lakukan, itu adalah baik. Semua yang Tuhan lakukan adalah baik. Masalah kita bisa memahaminya atau tidak. Masalah apakah kita bisa lihat ujungnya seperti apa. Kebaikan terakhirnya seperti apa. Memang seringkali kita belum bisa lihat. Karena kita terbatas waktu. Kita belum bisa lihat finish line-nya. Kita belum bisa melihat keindahannya. Ya. Tetapi kita harus punya iman seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar dari tokoh Ayub, kami belajar dari penderitaan yang dia alami, pergumulan, ketidakmengertian dia. Namun, baiklah itu menjadi pelajaran bagi kami, bahwa sekalipun kami tidak mengerti segala sesuatu, namun satu hal yang bisa kami pegang, bahwa Engkau maha berdaulat dan Engkau maha baik. Biarlah itu menjadi pedoman bagi kami, pegangan kami, sampai ke akhirnya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.